Ibadah, kita siapkan hati, kita nyanyi dulu ya. Kita sudah mendengar tadi bagaimana penjelasannya tentang kematian Kristus. Ya, kita nyanyi dulu, sebab Dia hidup, ada hari esok.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang ini Engkau kembali kumpulkan kami ada di Garden Tomb Tuhan. Kami bersyukur boleh melihat catatan sejarah apa yang pernah ada dalam Alkitab, sungguh-sungguh nyata sehingga iman kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu tadi sudah mendengar penjelasan dari Ibu Ivon. Ada dua versi yang sangat menguatkan tempat ini. Tadi sudah dijelaskan kan bahwa Bukit Tengkorak itu tadi ada bentuknya seperti tengkorak. Dan tempat ini dipilih, ditentukan sebagai tempat penyaliban Kristus karena di bawah itu kota. Tempat orang disalibkan itu memang harus ditonton oleh semua orang. Karena zaman dulu itu belum ada hukuman mati tembak. Ya, tetapi hukuman matinya itu adalah digantung di kayu salib dan ditaruh di kota di mana orang bisa melihat untuk menjadi satu pembelajaran atau peringatan bagi rakyat. Kalau kamu berbuat salah maka kamu juga akan digantung di kayu salib. Jadi setiap orang yang berbuat dosa dulu dihukum di salib itu, saudara. Dan kita percaya bahwa tempat ini sangat diyakini menjadi tempat dari penyaliban Tuhan Yesus, dan di situ nanti ada makamnya Tuhan Yesus. Nanti saudara boleh foto. Kita buka bersama Matius 27, Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 32. Injil Matius 27 ayat 32 mulai. Firman Tuhan berkata, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tadi kita sudah dari sana ya, sudah dijelaskan kan? Yang ada tulisannya Simon Kirene itu dari situ, saudara. Ya, harusnya tadi kita jalan dari situ ke sini toh. Bayangkan saudara, penderitaan Kristus loh. Saya aja baru jalan tadi segitu. Saya tadi pusing, teler, mau muntah, aduh berkunang-kunang ya. Bayangkan Tuhan Yesus dia jalan dengan badan yang luka-luka, duri yang kemarin kita sudah lihat ya, dan dia memikul salib itu, dia dicambuk, dipukul dari sana loh tadi jalan sampai ke sini. Dikatakan ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, bukit tengkorak. Tempat orang dibunuh, dikubur. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya karena mereka campur dengan pahit sekali itu rasanya anggurnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Ditulis apa? Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel.
baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bapak Ibu, nanti kita setelah ini akan ke gereja Petrus ya, yang berkokok. Di sana nanti di depannya itu ada rumahnya Imam Kayafas. Pada waktu Yesus ditangkap ya dari Taman Getsemani kemarin, Yesus itu dibawa di sana untuk diadili pertama kali. Dan disitulah ada Petrus yang melihat. Mereka bilang ini salah satu dari anak buahnya. Petrus bilang, tidak, saya tidak kenal dia. Ya aku tidak kenal dia, benar sumpah tidak kenal. Ya tapi kamu sering bersama dengan dia, kamu muridnya, kamu mendengarkan. Enggak, benar aku tidak kenal, karena sudah banyak orang berkumpul di situ. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, lalu mereka tuh mencari alasan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi orang disalib harus didapatkan alasan. Dia pembunuh, dia pencuri, dia pemerkosa, pokoknya dia orang jahat lah. Yesus tidak ditemukan alasan apa untuk membunuh dia. Lalu mereka membayar saksi-saksi dusta untuk menguatkan ya alasan mereka untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah pada waktu itu ada saksi dusta yang berkata begini, ya dia layak disalibkan, harus mati. Kenapa? Karena dia sudah menghujat Allah. Ya dia berkata dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Saudara, bagi orang Yahudi bait Allah itu adalah bangunan yang sangat sakral. Siapapun yang menghujat itu bait Allah itu sama dengan menghujat Allah. Ya, jadi mereka itu marah dan mereka berkata bahwa Yesus ini menghujat Allah. Tidak bisa dibiarkan hidup orang yang menghujat Allah itu. Dan itu yang menjadi alasan akhirnya Yesus ditangkap. Nanti kita akan ke rumah Imam Kayafas. Habis ini saudara akan lihat bagaimana Yesus dikurung sebelum dia disalib. Yaitu penjaranya itu dari atas, Yesus diturunkan ke bawah. Lubangnya cuma bentuk badan. Dia diturunkan pakai tali, tangannya diikat, tangannya itu diturunkan dari, jadi waktu dia diturunkan ini tangannya bunyi semua, tulangnya keretek. Itu saudara, saya nggak tahan kalau di sana pasti kita menangis. Bagaimana Yesus dipenjara ketika malam itu dan akhirnya dia harus dibawa ke sini dan dikatakan di sana akhirnya itulah alasan. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksud bahwa dia akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Karena mereka orang Israel tuh berpikir mereka hanya bisa ketemu Tuhan di bait Allah itu. Dan Tuhan tahu tidak bisa lagi manusia ini diselamatkan dengan usaha kekuatan sendiri, dengan darah kambing domba apapun sudah tidak bisa. Jadi dia harus dibayar dengan darah anak domba Allah. Iya, bahwa nyawa harus diganti dengan nyawa. Hukum Taurat nggak bisa dibatalkan. Dulu saya berpikir kenapa Yesus harus mati. Ternyata memang nyawa ganti nyawa. Itu hukum perjanjian lama, itu hukum Taurat. Makanya Kristus harus datang untuk menebus kita. Dan dikatakan di sini akhirnya ya bayangkan saudara, Yesus tergantung di sana dengan para penyamun. Kalau dia berdosa layaklah dia untuk disalib, tapi dia tidak terbukti berdosa. Dan hari ini kita melihat dia melakukan semua itu untuk kita. Dan akhirnya Yesus dari salib itu diturunkan lalu dibawa ke kuburan ya. Lalu dia dikubur, itu kuburnya itu seperti gua. Zaman dulu orang dikubur itu memang di dalam gua-gua batu. Ya, kemarin kita dari Petra itu apa? Kuburan. Makin besar guanya, berarti makin kaya orangnya. Nah, waktu itu Yesus bahkan untuk dikubur pun pinjem, ya. Lalu ketika dia dikubur, Alkitab berkata, pada waktu itu Maria, ya mereka datang untuk melihat dengan satu tujuan untuk mereka itu mau meminyaki dia. Tapi ketika mereka sampai di tempat ini ternyata mereka tidak menemukan Yesus, tetapi malaikat itu berkata batunya sudah terguling. Itu ditutup saudara, karena pada waktu itu tentara-tentara bilang dia harus dikasih penjaga loh, supaya mereka tidak bilang nanti dia bangkit. Ya, harus dikasih tentara yang menjaga supaya
ada bukti ya, karena takutnya memang dia bangkit semakin banyak orang dia sesatkan katanya. Akhirnya taruh prajurit. Tapi ketika hari itu Alkitab berkata prajurit itu kaget ketika malaikat datang ya dan menggulingkan batu itu. Mereka ketakutan. Dan ketika Maria datang dan teman-temannya, mereka berkata, ya di mana Yesus? Kamu mencari Yesus yang dikubur di sini? Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Saudara, penderitaan Kristus, dari sini kita belajar tentang penderitaan Kristus. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Amen. Kita nggak menderita sama seperti Yesus loh, yang jalan dari sana. Kita ini ya, ada yang tanya, Bu, kita kenapa nggak pikul salib? Ada yang mau pikul salib? Ya, saya suka aneh kalau lihat orang-orang Kristen itu mau pikul salib kayu begitu ya. Padahal pikul salibnya sendiri aja udah nggak kuat dia. Makanya tadi saya bilang, Bu, pikul salib itu bukan pikul kayu itu. Ya, kau ini melewati ini belanjaan ini, kau tidak belanja itu sudah salib itu. Amin. Ya, kau tidak berantem dengan suamimu itu sudah salib. Waktu kau pengen berantem tapi kau tidak berantem itu salib itu. Waktu kau pengen merokok kau tidak merokok itu salib itu. Balik lagi nih, kembali ke laptop, ya. Jadi apa sih salib bagi kita hari ini? Nggak usah alay lebay, mau pikul salib. Saya bilang, kalau mereka bilang kan Yesus juga pikul salib, berarti kan Yesus juga disalib. Kau mau disalib habis ini? Digantung di Golgota situ? Hello saudara, kita nih kadang-kadang berpikir, oh salib itu cuma kayu yang dipikul-pikul. Saya suka ketawa kalau lihat orang begitu. Sementara kau disuruh mengampuni saudaramu aja kau tidak mau, itu salib. Amin. Waktu kita pengennya balas tapi kita tidak boleh balas, itu salib. Ya, kita ini harus nolong orang yang kita jengkel, itu juga salib. Apa salib itu? Mengalahkan setiap kedagingan kita. Jangan jadi Kristen tradisi yang tidak mengerti arti rohani dari makna dari semuanya, sehingga kita ini apa-apa ya hanya melakukan yang tradisi, seperti balik-balik lagi orang Farisi. Ya, dan kita melihat, bayangkan kita hari ini sudah tidak haruslah berjalan seperti bangsa Israel. Kita sudah sampai di sini, saudara sudah melihat bagaimana penderitaan. Ya, kenapa orang Israel itu juga keras kepala, batu. Ya karena bayangkan 40 tahun dia di padang gurun itu, kalau nggak bersungut sih kita aja yang begini sudah hampir bersungut toh. Jalan-jalan panas, capek. Iya loh, capek loh saudara, pusing ini. Ya jalan, tapi ya itulah kehidupan kekristenan. Kita ini sedang napak tilas bagaimana menjadi Kristen yang benar. Jangan sampai kita kayak bangsa Israel putar di padang gurun 40 tahun. Sebenarnya tujuan hidup kita tuh bisa cepat sampai cuma berapa hari, tapi karena ketegaran hatimu yang gak mau bertobat, hidupmu putar-putar terus di situ 40 tahun, gak sampai-sampai di tanah perjanjian. Ya, kita sudah melihat bagaimana penderitaan Kristus, kita belajar. Tapi satu hal yang kita lihat di tempat ini, wow, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang mengorbankan dirinya ini loh untuk kita. Nah, hari ini kita ada perjamuan kudus, saudara. Biarlah kita mau sungguh-sungguh mengerti, merenungkan arti dari pengorbanan Kristus di Bukit Golgota ini, di tempat Yesus dimakamkan. Mari kita sungguh-sungguh iman kita bangun di dalam Kristus. Kita sama-sama mau menyiapkan hati untuk perjamuan kudus. Kita nyanyi pujian ada di grup, saudara bisa lihat lagunya ada di grup. Ya, salibmu membuka mata kami Tuhan. Nanti Pak Daniel dan Pak Yusuf bantu untuk edarkan. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Semua karena pengorbanan Kristus. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diri.
selamatkan kami, yang selamatkanku. Sekali lagi, Yesus apa arti hidupku, bila kau tak berikan nyawa, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sekali lagi katakan bersama, salibmu membuka mataku Tuhan, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku Tuhan, anugerah yang selamatkanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus apa arti hidupku, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus apa arti hidupku, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas salib-Mu membuka mataku Tuhan Yesus. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku Tuhan, anugerah yang selamatkanku. Yesus apa arti hidupku, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Bersyukur atas kasih-Mu. Yesus apa arti hidupku, bila
biar musik saja, mari kita tutup mata di hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara, mari kita renungkan hidup kita. Kita renungkan kasih Tuhan. Kita renungkan semua yang Kristus sudah buat saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meminta yang lebih dari hidup kita. Dia cuma minta ketaatan. Dia berkata, perintah-perintahku itu tidak berat, supaya engkau memberikan hidupmu sungguh-sungguh, mengasihi aku lebih dari segala dosa, lebih dari segala sakit hati, lebih dari segala kekecewaan. Kita sudah belajar mengikuti jalan salib, begitu berat. Kristus dengan darah yang mengucur, dia berjalan memikul salib, dan dia lakukan ini buat saudara dan saya. Tidak ada dosa yang dia perbuat. Namun hukum Taurat itu, nyawa harus diganti dengan nyawa. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita selain dia berkorban, memberi nyawanya, bahkan sampai digantung di atas kayu salib. Biar hari ini kita semua datang di hadapan Tuhan, akui dosa-dosa kita. Katakan, Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi untuk mengasihi Engkau. Kami mau lebih lagi, Tuhan, untuk belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Biar Engkau secara pribadi dengan Tuhan hari ini, saudara. Tuhan mengetahui hidup kita. Apa yang sudah kita beri untuk membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa sering kita melukai hatinya karena kita tidak ingin memikul salib dan mengikut Dia. Yesus berkata, apabila engkau ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Dia memberikan kita teladan, contoh untuk menderita. Namun betapa sering kalinya kita bersungut-sungut karena masalah hidup. Kita bersungut-sungut karena ada orang yang melukai kita, orang yang memfitnah kita. Tapi hari ini kita belajar untuk mau berkata, terima kasih Tuhan, ajar kami memikul salib kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, karena sungguh pengorbananmu membuka mata kami, Tuhan. Apa arti hidup kami kalau tanpa pengorbananmu, Kristus? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan kami ada di Golgota untuk perjamuan kudus. Yes, Jesus. Mari angkat tinggi roti di tangan kananmu, saudara. Tubuh yang tercambuk dan daging yang tercabik. Tubuh yang diserahkan untuk hidup kita. Ada di tangan kita hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah tubuh Kristus yang tangan kita ini adalah pemulihan yang Kristus lakukan untuk kita dipulihkan dengan Bapa? Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Darah yang tercurah mematahkan kutuk kematian. Darah yang tercurah mematahkan kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk turun-temurun atas hidup kita. Bahkan darah ini juga tercurah bagi keluargamu yang belum bertobat, bagi anak-anakmu, bagi siapapun. Sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, biar darahmu ini juga pengorbananmu sampai kepada keluarga kami. Mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat boleh menerima Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Angkat tinggi cawan di tangan kananmu, saudara. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan kasih Tuhan Yesus. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu ada masa depan bagi kami, karena salibmu ada jaminan hidup kekal bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatanmu. Dari tempat ini kami berdoa buat Indonesia, biar juga Tuhan orang-orang di Indonesia boleh menerima karya keselamatan itu, hingga mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan menerima keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap kita mulai hari ini bahkan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan memberi persembahan buat tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi persembahan yang hidup di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Amin, amin.